Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan podcast malam hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali bertemu bersama Buya kita tercinta Habib Ali bin Abdurrahman Al-Baiti SPD, dan juga ini ada bro kita, Bro Jawad, yang sudah hadir di tengah-tengah kita di Urusan Podcast pada hari ini. Ini merupakan episode yang keempat kita di Pulsan Podcast yang menyapa kepada Pulsaners semua. Kita adalah acaranya ngopi seperti biasa, ngobrol perkara ilmu dan iman. Jadi ada beberapa program di Pulsan Podcast, kamu nantikan terus penayangannya di Pulsan Mania TV. Dan jangan lupa yang pastinya subscribe, kemudian juga like dan share, dan juga terus follow, kemudian juga jangan lupa untuk follow Instagram Pulsan Mania dan juga TikToknya Pulsan Mania. Alhamdulillah, di episode yang keempat kali ini kita bersama seorang anak muda, makanya saya panggil dia Bro Jawad, mau panggil Bang, lebih muda dia daripada saya kan, lebih muda dia daripada saya. Sebenarnya mau begini tadi. Kemudian juga ada Buya kita yang selalu ngasih awet muda sampai dengan saat ini. Ini alhamdulillah, gimana nih kabar Bro Jawad? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Oke, makin tampan. Ini mungkin dulu cover boy atau playboy jangan-jangan gitu ya. Halonya zaman sekarang bilang Starboy. Wah, Starboy. Starboy, asal jangan sad boy. Iya. Ya, kalau sad boy itu pajar soalnya. Pajar sad boy. Iya. Buya juga gimana? Buya sehat? Alhamdulillah malam ini cerah karena tamu kita ini luar biasa pada malam. Luar biasa. Sesibuk tapi dia masih mempunyai ruang waktu untuk kita. Meluangkan waktu untuk hadir di Pulsan Podcast kita. Tepuk tangan dulu nih. Ini saya panggil Bro Jawad. Bro Jawad ini usianya berapa kalau boleh tahu? 28 tahun. Asli Banjarmasin? Asli. Kota Banjarmasin? Dia lahir di Banjar. Lahir di Banjarmasin. Bukan di kabupaten atau di mana. Jangan malu kalau memang anak kabupaten kan gitu. Enggak asli. Asli kota Banjarmasin ya. Saya kan mengenal Bro Jawad ini merupakan orang yang sangat dekat dengan Abuya Ali Al-Baiti. Dia juga selalu ikut dalam majelis-majelis beliau, dan ternyata Bro Jawad ini juga merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang konveksi. Ini ada istilah gitu ya, ada perintis, ada pewaris gitu ya. Dia ini kalau dengar-dengar gosipnya adalah pewaris, memiliki sebuah usaha pewaris dari orang tua. Tapi kebanyakan di luar sana pewaris itu enak-enak, orang tuanya ketika sudah jadi baru mereka lahir. Kalau Bro Jawad ini bahkan dari lahir kemudian ikut merintis orang tuanya pada saat itu, sehingga saat ini mewaris dan mengembangkan dari usaha orang tua. Kalau boleh tahu, Bro Jawad itu usahanya apa nih? Konveksi, bergerak di bidang apa nih? Pakaian dalam. Pakaian dalam ya. Pakaian dalam istilahnya kalau bahasa Banjar itu cawat gitu ya. Jawad. Pantas namanya Jawad ya. Cik Jawad gitu ya. Pantas masuk akal. Masuk akal. Jadi playboy itu pantas. Iya, Jadi setiap ngasih kado itu mungkin berupa utang sama Oh, Jawad. kita nama dalam. Iya dalam bisa jadi. Bisa jadi nih. Saya pengen tahu nih, berapa tahun usaha yang dibangun dan didirikan, dan apa nama usahanya kalau boleh tahu nih Bro Jawad? Kalau didirikan sih kurang tahu ya dari tahun berapa. Cuman kalaunya bapak sama umi sama abah kan nikah tahun 94. 94. Bro Jawad lahir tahun 97. 97. Oh, 94, 97, selisih 3 tahun kemudian. Oke, terus? Tahun segitu kan sebelum nikah itu bapak tuh udah usaha itu dulu ya, dalam juga macam-macam lah. Apa yang bisa dibikin, apa yang bisa dijual kayak gitu. Merintis ya, merintisnya ya.
Nah, berarti udah lama nih bergerak di penjualan pakaian dalam. Saya pengen tahu, kalau dari Bro Jawatnya sendiri udah berapa tahun nih? Mulai dari orang tua memegang usaha ini? Sebenarnya baru hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Baru betul-betul megang yang sendiri gitu. Sendiri ini setelah Idul Adha tahun kemarin. Tahun kemarin ya, 2024. Itu baru megang sendiri. Cuman kalau udah ke tokonya itu mulai setelah lulus sekolah udah. Sudah mulai dari lulus sekolah SMA gitu ya. Ya, cuman nggak seistiqomah sekarang. Nah, saya pengen tanya lagi nih Bro Jawat. Setahun terakhir mulai memegang usaha. Nama tokonya apa nih? Toko Jawat nama sendiri. Toko Jawat nama sendiri ya. Toko Jawat. Nah, 1 tahun ini kita pengen tahu. Kalau orang tua kan sudah pasti dia punya sistem gitu ya. Dengan konsep-konsep lama lah sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana nih Bro Jawat yang memegang konsep berbisnisnya anak muda usia 28 tahun saat ini dan 1 tahun terakhir, tolong dong ceritakan biar guru sadar semua tahu, walaupun hanya sekedar berdagang pakaian dalam, tapi masih survive di era gempuran sekarang banyak yang on seperti itu, bahkan di media sosial berjualan. Kalau ini kan di toko ya, jaga toko ya. Nah, kita pengen tahu nih kiat-kiatnya bagaimana nih Bro Jawat? Kalonya masalah survive ya, kalau saya masih zaman bapak atau ibu kan sebelum megang masih lagi rame-ramenya kan. Zaman itu tuh batu bara masih rame, kayak sawit atau apa gitu ya. Kalau sekarang kan udah banyak padam kan yang kayak gitu, sisa yang raksasa-raksasanya aja lagi yang masih banyak bertahan. Itu ngaruh ke pasaran-pasaran apa pembeli itu kan, apalagi tahun ini ya agak pasaran tuh hampir-hampir seperti kayak zaman Covid gitu ya. Cuman ada aja, alhamdulillah Masih ada ya? masih bisa buat makan atau apa. Kalau ngikutin zaman kayak online kan belum masuk sih, cuman kalau ada pelanggan kayak apa namanya beli biasa atau partai atau apa namanya itu tuh ecer apa segala itu, kalau orang mau kan nggak ada di toko kita carikan lah. Usaha masih carikan ke dalam-dalam atau apa, nggak apa-apa, nggak banyak untung, yang penting orang tuh nantinya masih mau balik lagi kenyamanan. Berarti sampai sejauh ini masih survive ya, walaupun dunia digital yang luar biasa, orang berjualan di dunia online, tapi Bro Jawat ini masih berani berjualan di dunia offline atau konvensional gitu. Nah Bro, saya juga pengen tahu bagaimana nih suka dukanya selama 1 tahun terakhir. Pengen tahu. Suka duka dibilang apa namanya nerusin kan enak kan dari bapak ibu, padahal beban juga ada, soalnya kan hutang ada ya, nggak sedikit angkanya, mungkin ada setengah besar juga. Iya. Hutang dagang lah ibaratnya. Oke, tapi kan usahanya ada di mana-mana, sehingga seperti itu. Bahkan Bro Jawat ini bukan hanya sekedar berdagang ya, ternyata juga punya beberapa aset yang tidak bergerak kalau saya dengar ya. Yang ini luar biasa asetnya. Bahkan dari orang tua juga nih asetnya. Ya, ini. Sampai punya gunung 11 hektar. Gunung 11 hektar. Ya. Ada kadar batu bara. Makanya dia bilang santai-santai saja gitu ya. Dan yang lebih menakjubkan itu bukan itunya. Apanya dia Bu? Kisah pribadi dia. Ini berbicara soal kisah pribadi, dari usaha ke kisah pribadi nih. Gimana nih soal kisah pribadi ya Bu ya? Soal Bro Jawat. Menikahnya gimana? Karena informasi-informasi sebelum dia duduk tempat kami, katanya playboy, banyak wanita yang suka sama Starboy ya. Bintangnya laki-laki. Ya, bintangnya laki-laki. Coba banyak yang lebih mendalam. Sebelum hijrahnya ya kita ngomong. Jadi di
dia ini kan berbisnis nih, ternyata sering datang ke majelis. Jadi ada istilah starboy. Jadi ada istilah anak muda ini kadang-kadang jadi iblis, kadang-kadang bersifat manis, tapi kadang-kadang juga ya berbuat baik kan gitu. Bro, tadi kan Abuya soal sindir, cerita soal percintaan mungkin ya. Bisnis gagal ada nih, tidak berhasil ada nih, berhasil ada, sukses ada nih. Kemudian soal percintaan nih. Gimana nih percintaan? Percintaan sebelum nikah atau nikah nih? Ya, sebelum nikah tadi kan katanya playboy ya. Iya. Tapi kita nggak mungkin Cipu merah tahu lah kalau playboy itu seperti apa, kayak gitu. Starboy seperti apa pada zaman itu, bad boy bahkan. Nah, pada saat menikah, bagaimana nih bagaimana? Menikah ya pernah gagal juga dalam pernikahan. Tapi sekarang alhamdulillah. Oh, kenapa nih? Cerita dong sedikit biar. Iya, yang gagal itu sama siapa? Ya. Kalau boleh tahu kita ya. Iya. Ada inisialnya Y. Y inisialnya ya. Y apa kabar Y? Ini ada Bro Jawat ya di sini ya. Tapi kita kan nggak nyebutin nama. Y banyak soalnya. Dugaan aja Y. Mau bikin melati, mau bikin bunga. Jadi kenapa nih? Kalau boleh tahu sekelas Bro Jawat gitu ya. Apa nih perasaan pada saat itu gagal? Perasaan gimana? Awal Bucin nih, dengar-dengarnya bucin pada saat itu ya. Gimana nih? beda lah ya kalau masalah waktu masih zaman sebelum kawin sama kawin itu berubah drastis. Berubah drastis. Mungkin karena pengaruh kayak ada anak mungkin ya. Awal nikah itu cerita ya. Iya. Dari mulai. awal nikah itu 2018 awal. Oke, 2018 awal. Terus? Modal nekat nikah aja karena yang capek juga kan pacaran, teman dekat gitu-gitu aja circle-nya. Gak, orang gak mau bebas kan gitu. Terus. Habis itu kan jenuh juga. Iya. Kayak gitu. Mikir kan kayak gini aja hidup. Kapan mau maju? Udahlah mikir. Mending nikah gitu. Siapa tahu pas nikah ada kemauan yang lebih baik atau perubahan gimana gitu. Itu pada saat itu udah kenal Abuya belum? Belum. Oh, belum kenal Abuya ya? Kalau kenal Abuya itu 2019 ya bulan 10-an Kenal 10 ya? akhir-akhir tahun lah. Kegagalan pertama lu udah kenal Abuya belum? Udah kenal, Udah cuman kenal. kan pas awal nikah belum kenal Abuya. Oh gitu. Itu Awalnya belum. permasalahannya di situ. Permasalahannya di situ. Jadi kurang pernah sehat pada saat itu. Iya, kurangnya ilmu dalam masalah pernikahan. Oke. Itulah kurangnya anak-anak zaman sekarang itu salah satunya itu. Oke. Asal-asal nikah, nggak tahu ilmunya mau nikah. Sebelum nikah tuh harusnya kan di diklat ya kata Abuya. Iya. Ya minimal sebulan lah sebelum nikah, tahu ilmunya nikah, tahu kan banyak nih caranya kalau mau misalnya orang ngajarin bini istri itu gimana, ada ilmunya. Kan kalau orang sekarang kan tahu nikah aja, tahu nikah aja, pengen enaknya aja, Iya. nggak mau belajar Susahnya. cara Pengennya seneng tok gitu ya? pengennya seneng tok. Iya. Ya akhirnya kan banyak yang hancur, rusak di tengah jalan kayak gitu. Oke. Berarti gagal pertamanya karena kurang kedekatan pada saat itu. Kurang. Belum lah sama Abuya. Salahnya salah diri sendiri deh. Salah diri sendiri ya. Sebelum nikah nggak nyari tahu gimana cara jadi suami yang benar, cara mendidik istri dan anak yang benar, itu salah satunya utamanya. Tapi luar biasa Jawa, dia mengakui yang salah dia. Wanitanya tuh kata Jawa baik, luar biasa. Karena dia ini kurang bimbingan kan waktu itu hidup di dunia apa playboy ya, dunia apa Starboy. Jadi wajar. Dia pernah cerita mana ini kesalahan dari saya kan luar biasa. Ada perjalanan yang orang. Iya. Berarti
berarti ini sekarang kan perjalanan yang kedua nih. Iya. Berarti sudah mendapatkan ilmu dari Abuya. Sebenarnya konsep kita malam hari ini hanya kamuflase saja berbicara soal bisnis. Sebenarnya kita ingin mengkulik-kulik soal cerita perjalanan sebuah kegagalan, kemudian keberhasilan dalam hal yang namanya idealnya mencari pasangan pada Pulau Jawa. Sebenarnya konteks usaha itu hanya pancingan saja. Yang ingin kita bicarakan adalah soal masa lalu, kemudian kegagalan, dan semua orang pasti ada gagalnya. Dan semua orang juga pasti ada rintangan bahkan keberhasilan. Saya ingin tanya, yang saat ini dialami Pulau Jawa kan sudah dekat dengan Abuya, gitu. Apa yang dirasakan ketika mendapatkan ilmu bahkan iman dalam bidang yang namanya kehidupan rumah tangga saat ini, apa nih yang sudah didapatkan? Sangat banyak. Apa ya, kalau kata anak tadi kan masalah kalau orang udah tahu ilmunya kan asal nikah, nanti akhirnya diri sendiri yang batin gitu, ngapa-ngapain itu apa ngelamun atau apa. Kalau sekarang kan enak, kayak istri dibilang ini nurut, udah pernah keluar rumah, enak kan kalau istri nggak apa namanya, kalau kebanyakan orang kan suami istri itu kan kadang banyak suami takut istri kata orang sekarang. Istri ikatan suami takut istri. Istri itu singkatannya. Kalau istri ikatan suami takut istri itu sosis juga tuh. Apa tadi? Suami takut istri sosis, ada lagunya soalnya. Oh iya. Sosis. Lagunya Sule. Iya. Sosis tuh. Terus. Kalau itu kan banyak yang istri-istri ngatur suami itu. Kan ada kan hadisnya ya, kalaunya pemimpin itu sudah istri, udah bahaya nanti kita di akhirat. Jangan tahu ya ada hadis. Tapi nggak tahu apa hadisnya. Tadi kita tanya ke Abu ya soal itu ya. Terus ilmu udah dapat, iman sudah oke lah. Kayak teman kan, ada beberapa teman Abu ya. Iya. Udah dibilang juga kalau mau nikah itu kalau bisa cari tahu dulu ilmunya, bagaimana cara mendidik istri. Udah dibilang beberapa kali sama teman-teman, ada beberapa orang lah ya, dia iya aja awalnya kan, mungkin entah segan mau belajar kayak gitu, apa yang malu atau apa. Sepanjang hidup ulun kan kalau masalah ilmu agama ya, apalagi ke tuan guru atau guru-guru mana lah, ke ulama-ulama atau para baik, gak pernah nemu yang menjelaskan tentang masalah pernikahan, cara mendidik istri gimana. Taunya kan kalau di ceramah itu kan istri itu harus taat gitu tok, nggak ada yang betul-betul secara rinci menjelaskannya. Kalau pas kesini kan baru kenal Abuya itu kan 2019. Nah itu yang sama yang pertama kan nikah duluan kan, telat ketemu Abuyanya. Telat lah ya. Iya, belum mengenal telat. Abuya. Iya, nggak tahu ilmunya kan. Jadi kan yang pertama belum pernah belajar masalah agama tentang pernikahan, yang kedua kan udah belajar, jadi ngerasain dua-duanya, yang satu nggak pakai ilmunya, yang dua pakai, jadi kerasa sekali ya. Abuya, ini Bro Jawat nih kan sudah menjelaskan sebenarnya ini juga merupakan sebuah motivasi buat perusahaaners ya, kalau ingin menikah jadi jangan asal-asal nikah gitu kan, harus ada ilmunya. Kita hari ini kan bersama Abuya, tadi dia sudah dekat dengan Abuya, berarti kan ada yang didapatkan. Sedikit mungkin berbagi pada perusahaaners soal pranikah bahkan menikah dan seperti itu. Bisa kan soal-soal ini dijelaskan kepada perusahaaners, anak-anak muda di luar sana, agar tidak asal-asalan menikah dalam tanda kutip hanya sekedar bernafsu saja, ternyata pada saat perjalanan banyak kegagalan yang terjadi dan seperti itu, bahkan mengakibatkan
cerita-cerita akhirnya aib di sana sini. Jadi jangan sampai gagal, lebih baik ada kesan terlambat tapi berhasil. Bisa dijelaskan kepada Kulsaners Abi ya? Nah, terima kasih banyak kepada Bapak Soleh dan Ananda Jawad. Sudah sangat jelas Nabi menginformasikan kepada kita 15 abad yang lalu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mendidik kepada kita. Simpel kata Allah, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya atau bidangnya kalau kamu nggak ketahui. Dan Nabi mengatakan, man arada dunya fa'ala bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'ala bil ilm, wa man arada huma fa'ala bil ilm. Ingin dunia harus tahu ilmunya. Wanita, apapun yang ada di dunia itu namanya dunia. Ekonomi apa, fa'ala bil ilm, harus tahu ilmunya. Masa kita mau beli ikan ke toko emas kan tidak nyambung. Jadi harus tanya kepada ahlinya. Ingin akhirat itu sama ahlinya. Masa kita mau belajar ke akhirat sama dukun? Kayaknya nggak nyambung juga. Jadi Allah sudah mengutus Nabi dan ngasih buku panduan kepada kita, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran itu buku panduan kita. Ketika kita tunduk ngikutin Al-Quran, maka selamat dunia akhirat. Contohnya sudah ada Nabi. Bagaimana kehidupan Nabi, membimbing istri, membimbing anak-anaknya. Kan itu semuanya tinggal kita sampaikan, kita praktekkan di dalam rumah tangga kita, maka akan menjadi kebaikan. Maka saya himbau kepada jemaah Kulsaners ini, tidak ada istilah gagal di dalam hidup, yang ada hanya sukses dan belum berhasil. Maka kepada jemaah Kulsaners malam ini, perbanyaklah meminta kepada Allah sebelum berusaha, dan minta ridho kepada kedua orang tuanya sebelum melangkah. Kalau dua itu Anda lakukan, maka rezekinya insya Allah berkah, hidupnya insya Allah berkah, aktivitasnya insya Allah berkah. Dan tujuan kita hidup di muka bumi ini ya mati husnul khotimah dan mudah kita panjang umur. Sekali lagi, hidupnya kita di dunia ini kalau mau enak yang ngikutin dalam undang-undangnya Tuhan. Kita hidup di dunia aja ada undang-undang negara, wajib bayar pajak, jalan harus pakai helm. Kalau kita lepas dari itu semuanya kan bahaya, bisa ditangkap, kena duit. Sama ketika undang-undang Tuhan kita langgar, ya pasti masalah demi masalah akan menimpa kita. Karena yang punya alam semesta bahkan diri kita hanya Allah. Mau nggak mau kita harus mengikuti panduan Allah Subhanahu wa taala. Apa panduan Allah? Ya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan contohnya sudah ada Nabi Muhammad dan para sahabat tabi'in dan ulama-ulama. Kalau anak-anak muda itu di dalam usahanya dekat dengan ulama, dekat dengan kedua orang tuanya, dan tidak pernah meninggalkan kewajibannya, walaupun rezekinya nggak banyak tapi berkah. Orang dulu itu nggak punya mobil, tapi anak 12 ekor. Orang dulu tuh rumahnya biasa, tapi naik haji. Orang dulu rumahnya biasa, cuma tanahnya banyak-banyak. Kok bisa? Yang penting dia sholat, ngumpulkan duit, makan seadanya, naik haji deh. Happy orang dulu. Justru orang dulu itu yang harus kita contoh. Walaupun rumahnya gubuk, pempes nggak ada, rumah biasa, cuma anak 13, anak 12, paling sedikit 4 ekor. Sekarang rumahnya mewah, kerja suami istri cari duit, anak dua aja sudah kewalahan, nggak mampu membimbing anak. Orang dulu nggak, pempes nggak ada, bisa dia membimbing anak. Kenapa? Karena orang dulu semua menjalankan dengan cinta, menerima pemberian Tuhan, satu anugerah bagi orang dulu itu. Jadi kenikmatan itu ada. Terus saat ini kan hanya yang kita lihat gimana? Semuanya settingan, semuanya begini, tapi hasilnya perceraian lebih banyak saat ini. Padahal contoh kebaikan, kalau tampilkan di mana-mana, tapi cinta yang hakiki nggak perlu ditampilkan. Cinta hakiki perlu bukti, betul. Makanya sekali lagi bagi kami Kulsaners Jamaah Al-Khuluqul Hasan ini tidak ada istilah gagal dalam hidup. Yang ada hanya sukses dan belum berhasil. Maka saya himbau semangat bangkit berusaha, tapi jangan lupa
harus ingat Tuhannya. Jangan lupa deketin orang tuanya, cium tangannya, minta doa. Udah mereka niat, bah, mama, saya mau berusaha, doakan. Doanya orang tua akan mengantarkan Anda kesuksesan di dunia sampai akhirat nanti. Mungkin cukup dari saya. Mudahan perusahaan jangan sampai lupa pada jam perusahaan mania, like dan subscribe. Ini karena untuk demi dakwah kita bersama, demi memajuan kemaslahatan Majelis Al-Khuluqul Hasan. Makanya sampai detik ini Habib masih belum membuka majelis ini. Kenapa? Walaupun hati sangat rindu sama mereka semuanya, tapi Habib masih mau ziarah dulu ke orang tua, mau ziarah dulu ke Jawa. Doakan kami, insya Allah dalam minggu-minggu ini mau berangkat ke Jawa, selamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari Habib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sedikit mendapatkan ilmu di pertemuan podcast yang keempat malam hari ini soal yang namanya iman juga kita dapatkan. Jadi buat pulsaner semua harus benar-benar yang namanya jangan menyerah kalau tadi diambil dari konteks apa yang dibicarakan. Jadi tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah kesuksesan dan belum berhasil. Dan kata-kata yang terakhir, jangan menyerah. Nah, kan gitu tuh. Baik, terima kasih banyak buat semuanya. Untuk Bro Jawad juga sudah hadir. Tadi nanya dia soalnya, ini konsepnya apa? Gak usah pakai konsep, saya bilang gitu Abu ya. Karena kalau pakai konsep kadang-kadang tapi seperti settingan, kan seperti itu. Lebih baik tanpa setting, kita berbicara jadi keluarnya dari real, hati. iya, karena kita real apa adanya. Jadi tidak ada persyaratan, yang penting keluar saja dari hati dan kita mendapatkan ilmu pastinya. Terima kasih banyak juga Abuya kita tercinta Habib Ali Al-Baiti, dan buat pulsaner semua yang penting jangan lupa nih subscribe, kemudian juga like dan share, baik itu YouTube-nya, kemudian juga IG Pulsan Mania dan juga TikTok-nya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan juga kalau ada hal yang baik bisa menjadi ilmu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.